Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 2021310224 kelas INA 21A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rekapan dari keseluruhan materi perkuliahan AIK 6, di mana materi ini terbagi atas 3. Yang pertama, wawasan dan ilmu pengetahuan, yang kedua, ilmu falak, dan yang ketiga, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu wawasan dan ilmu pengetahuan. Wawasan dan ilmu pengetahuan. Pada poin pertama, pengetahuan yang dimiliki manusia. Pengetahuan sendiri adalah hasil dari proses mengingat sesuatu, termasuk ingatan terhadap kejadian yang pernah kita alami, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, di sini jenis pengetahuan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu pengetahuan umum, yang kedua pengetahuan ilmiah, yang ketiga pengetahuan filosofis, dan yang keempat pengetahuan agama. Pada poin berikutnya, ilmu pengetahuan dalam penelitian. Ilmu pengetahuan dalam penelitian merupakan proses penggunaan metode ilmiah untuk memahami fenomena, menguji hipotesis, dan memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Poin ketiga, iman dan ilmu jaminan Allah untuk meraih kesuksesan. Dalam Islam, iman dan ilmu dianggap sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan menjadi jaminan dari Allah untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan memadukan iman yang kuat dalam ilmu yang diperoleh dengan baik, seseorang diharapkan dapat mencapai kesuksesan yang hakiki dan diberkahi oleh Allah. Kepribadian seorang ilmuwan muslim. Kepribadian dalam bahasa Arab disebut asyakiyah, berasal dari kata syaklun, artinya orang atau seseorang atau pribadi. Kepribadian bisa juga diartikan identitas seseorang, hakikatus syak. Kepribadian atau syakiyah seseorang dibentuk oleh cara berpikirnya, akiliyah, dan cara berbuat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginannya. Adapun struktur dari kepribadian terdapat 3. Yang pertama kalbu, yang kedua akal, dan yang ketiga nafsu. Terdapat beberapa ciri-ciri kepribadian Islami. Yang pertama yaitu akidah yang bersih, yang kedua berjuang melawan hawa nafsu, yang ketiga akhlak yang kokoh, dan yang keempat kekuatan jasmani, dan yang terakhir ibadah yang benar. Adapun pengertian ilmu pengetahuan menurut Islam yaitu kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilmu, yang berarti pengetahuan al-ma'rifah, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilmu ini selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh, ijtihad dari para ilmuwan Islam atas persoalan-persoalan dunia dan akhirat dengan bersumber dari wahyu Allah. Lanjut kepada materi kedua yaitu materi ilmu falak. Adapun pengertian dari ilmu falak menurut etimologi terdiri dari 2 kata yaitu ilm dan falakatual falak artinya al-ma'rif, yaitu pengetahuan, sedangkan falak atau al-falak artinya al-madar, yaitu orbit, garis atau tempat perjalanan bintang. Jadi, dapat dipahami secara lughawi bahwa ilmu falak merupakan ilmu pengetahuan tentang orbit, garis edar, tempat beredarnya bintang dan planet-planet. Adapun istilah dari ilmu falak, yang pertama aberasi, yang kedua arah, yang ketiga astrolabe, yang keempat asimut, yang kelima beda asimut, yang keenam busur malam, dan yang ketujuh busur siang. Dasar hukum ilmu falak berdasarkan pemahaman ulama terhadap hadis yang dilewatkan oleh At-Tahabarani dan Al-Basar mengamati matahari dan bulan untuk mengingat Allah Ta'ala. Maka ada beberapa hukum mempelajari ilmu falak, yaitu fardu kifayah bila mempelajari ilmu falak tersebut untuk mengetahui arah kiblat, waktu-waktu sholat, dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Bukan ada yang memahaminya wajib, mubah bila hanya untuk mengetahui mansil bulan bintang. 8. Dan bujur geografis, haram bila mempelajarinya bintang-bintang astrologi hanya untuk mengetahui hal-hal yang gaib, nasib, atau untuk seseorang yang bisa menimbulkan perbuatan syirik. Perhitungan arah kiblat. Masalah kiblat adalah masalah arah, yakni menghadap ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah. Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui letak Ka'bah dilihat dari satu tempat di permukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan sholat, baik ketika berdiri, ruku, maupun sujud, selalu berhimpit dengan arah Ka'bah. Perhitungan waktu sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskannya waktu mulai dari berakhirnya sholat fardu yang terdiri dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ditentukan oleh susunan kata dalam kitab Wah, artinya setiap salat fardu memiliki durasi yang berbeda-beda. Misalnya, salat duhur dimulai saat matahari meninggalkan puncaknya dan berakhir ketika waktu asar dimulai. Anda dapat mencari derajat dan menit dengan mengubah waktu tersebut 2 jam menjadi derajat dan menit sama dengan 30 waktu salat agama fardu lainnya serupa. Perhitungan awal bulan Qamariyah.
ahli falak dalam penetapan awal bulan Qamariyah menggunakan dua metode. Yang pertama, menggunakan metode ruqyat al-hilal, yaitu melihat hilal secara langsung dengan mata. Kedua, menggunakan metode hisab, yaitu menghitung posisi dan ketinggian hilal saat matahari terbenam setelah terjadi ijtimak. Lanjut kepada materi ketiga, yaitu pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah menjadi pedoman bagi seluruh warga Muhammadiyah, termasuk para pemimpin, anggota, dan pengurus. Landasan dan sumber pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Adapun penjelasan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah pada kehidupan individu, keluarga, sosial, bisnis, dan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan individu atau pribadi. Yang kedua, kehidupan keluarga. Yang ketiga, kehidupan sosial bermasyarakat, dan kehidupan bisnis dan ekonomi. Pimpinan pusat Muhammadiyah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah ini dengan mengarahkan segala potensi, usaha, dan kewenangan yang dimilikinya sehingga program ini dapat berhasil dan mencapai tujuannya. Karenanya berikut ini disusun langkah-langkah pokok sebagai tuntunan pelaksanaan dalam mewujudkan konsep pedoman kehidupan Islam dalam Muhammadiyah. Yang pertama, kehidupan dalam mengelola amal usaha. Yang kedua, kehidupan dalam politik. Yang ketiga, kehidupan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, kehidupan dalam menjalani profesi. Dan yang kelima, kehidupan dalam lingkungan hidup. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.